Gimana sih step by stepnya dalam produksi sebuah film? Film Vina, belum 7 hari, belum dalam seminggu, udah 3 juta lebih penonton. Dan ini baru seminggu ya tayangnya. Kebayang nanti kalau 2 minggu, 3 minggu, gue rasa bisa jadi dia nomor 1, 2, 3, kita belum tahu. 20.000 dikali 9 juta penonton, ya kali aja. Berarti 180 miliar. Itu kita sebagai PH yang kita dapatkan. Setelah dipotong pajak, mungkin setelah dipotong pajak, bla 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 bla, kita terima 150 miliar kurang lebih. Halo, gue Rizky, founder dari Bliss Entertainment. Seperti biasa di monolog kali ini, gue akan membahas seputar dunia entertainment dan juga dunia di belakang layarnya. Sebelum membahas tema pada kesempatan kali ini, gue akan ngasih tahu sedikit nih. Oke, gue dan tim Bliss Entertainment berniat untuk bikin webinar tentang seminar bagaimana sih cara berkarir di dunia entertainment. Karena banyak banget nih pertanyaan, DM yang masuk, Kak gimana sih cara jadi artis, Kak gimana sih cara jadi bikin konten, Kak gimana sih cara ikut casting dan lain-lain. Oke, daripada gue jawabin satu-satu di DM Instagram gue, jadi gue dan tim berniat untuk bikin webinar tersebut. Jadi kalian bisa daftar dari sekarang, nanti akan gue kasih linknya, bisa di Instagram pribadi gue dan juga nanti mungkin bisa di sini ya Pan ya. Di link di bawah buat kalian mau daftar seminar bagaimana sih, bukan seminar, webinar bagaimana memulai karir di dunia entertainment. Oke? Oke, langsung yang mau ikutan. Oke, untuk di monolog kali ini gue akan membahas tentang bangkitnya film Indonesia. Seperti kalian tahu, sekarang di tahun 2024 ini banyak banget film-film Indonesia yang tembus lebih dari 1 juta penonton. Wow! Kita kasih applause yang luar biasa buat insan film perfilman Indonesia. Karena ternyata film Indonesia bener-bener nggak kalah hebat ya kalau menurut gue pribadi dengan film-film Hollywood dan film-film di luar sana. Mungkin yang sekarang ini yang lagi viral, yang lagi naik itu adalah Vina Sebelum 7 Hari. Yang belum dalam seminggu itu udah berhasil ditonton lebih dari 3 juta penonton. Wow, congrats di company dan juga Mas Anggi Umbara. Kebetulan kemarin kita juga talent aku, Yasamin Jasem, dan Bliss Entertainment kita pernah kerjasama dengan di company dan juga Mas Anggi untuk film Kanzab di tahun lalu. Dan juga waktu itu penonton juga lebih dari 1 juta penonton. Dan gue akuin Mas Anggi itu untuk directnya luar biasa pas udah hasilnya di bioskop. Luar biasa. Dan gue sangat-sangat puas dengan hasilnya. Dan demikian dengan makanya kenapa film-filmnya Mas Anggi rata-rata bisa tembus jutaan-jutaan penonton. Salah satunya Vina yang sedang tayang di bioskop sekarang ini. Kalian udah nonton film Vina Sebelum 7 Hari? Wow, itu sih bagus sih. Kalian harus nonton. Oke, sebelum ngebahas tentang Vina juga, untuk film-film Indonesia yang lebih dari 1 juta penonton, udah lebih dari 10 film ya. Seperti yang gue lihat di beberapa detail jumlah penonton di XS1. Tapi untuk 4 film terbanyak di tahun 2024 ini jatuh kepada nomor 1. Film Agak Lain yang ditonton lebih dari 9 juta penonton. Selamat buat Dipa Andika dan Ernest Prakasa. Dan kebetulan juga Dipa Andika udah pernah mampir juga di podcast gue tentang bagaimana cerita proses pembuatan di belakang layarnya film Agak Lain dan film-filmnya juga dari Imaginary Film. Terus juga di nomor 2 ada film Siksa Kubur. Itu gue juga udah nonton juga. Itu bagus menurut gue, CGI-nya bagus. Itu filmnya dari Joko Anwar yang memang selalu memberikan suguhan-suguhan horor yang luar biasa dari film-film sebelumnya kayak Pengabdi Setan dan lain-lain. Itu bagus banget. Terus juga di nomor 3 ada film Badah Ruih, KKN di Desa Penari. Oke, 3,6 juta penonton film Badah Ruih di Desa Penari. Terus juga film Siksa Kubur tembus 3,9 juta plus penonton. Dan nomor 4 film Vina, belum 7 hari, belum dalam seminggu, udah 3 juta lebih penonton. Dan ini baru seminggu ya tayangnya. Kebayang nanti kalau 2 minggu, 3 minggu, gue rasa bisa jadi dia nomor 1, 2, 3, kita belum tahu. Oke? Kalian lebih suka yang mana untuk film yang udah tayang? Kalau kalian suka semuanya, kasih komen di bawah. Oke, dari sini gue akan jelasin sekarang bagaimana sih step by stepnya dalam pembuatan suatu film itu. Mungkin kalau kalian nonton podcast gue sama Dipa Andika, produser film Agak Lain, itu udah kurang lebih udah dijelaskan ya. Cuma gue mau bikin sedikit rangkuman. Gimana sih step by stepnya dalam produksi sebuah film. Yang masih dalam sebuah film sebelum tayang di bioskop, itu ada 5 tahapan yang dibuat. Yang pertama udah pastinya development, dimana perencanaan yang pasti bikinlah kayak sinopsis, pengajuan ide, pengajuan karakter, terus tempat, lokasi, izin mungkin. Kayak film Vina Sebelum 7 Hari. Sebelum dibuat pasti ada
brainstorming dulu, ada sinopsis dulu, izin terhadap keluarganya, karena kan kisah nyata ya. Terus juga dan lain-lain. Pokoknya benar-benar itu proses mendevelop. Terus kedua ada yang namanya praproduksi. Praproduksi itu biasanya kita mulai deh tuh. Ketika udah approve sinopsisnya, kita mulai pemilihan karakter. Siapa sih yang cocok untuk memerankan karakter A, B, C, D, F? Kita mulai namanya casting. Kita mulai pengajuan-pengajuan talent, lokasi, di mana yang cocok. Terus kita mulai tuh yang nanti namanya ketika talent terpilih, kita mulai namanya reading bersama talent. Terus ketiga adalah proses produksi. Proses produksi itu adalah proses syuting. Proses syuting dalam sebuah film itu biasanya berlangsung kurang lebih 18 sampai 24 hari. Bisa sih 18 sampai sebulan kalau sama break-break ya, tergantung lokasinya juga. Udah gitu ada yang namanya pasca produksi. Pasca produksi jadi setelah kita syuting, kita ada yang namanya editing, terus kita juga ada dubbing, kita juga ada yang namanya color grading, CGI, dan lain-lain. Dan mulai mungkin strategi, mulai promosi ya. Dan yang terakhir kita mulai distribusi. Kita masuk deh tuh ke XX1, ke CGF, dan lain-lain. Kemana film itu akan didistribusikan. Terus dari sisi gue sebagai talent gue kebetulan yang main film ada Yasamin Jasem. Dimana Yasamin sekarang lagi dipercaya untuk mengisi beberapa film-film horor. Mungkin kalian kalau tahu film Mangku Jiwo. Terus juga kemarin yang udah tayang lagi juga Kadzab yang filmnya dari Mas Anggi Umbara. Terus juga nanti akan tayang 30 Mei ini film Temurun dari PH Sinemaku dari produser Prilly Latukonsina. Di situ Yasamin akan bermain bersama Brian Domani. Ini horornya bagus banget. Jadi kan menurut gue sih kalian harus nonton karena ini menurut gue oke banget, beda dari yang lain. Di bulan Juni juga nanti filmnya juga akan tayang Lembayung, di mana itu di direct langsung dengan Mbak Im Wong bersama kerjasama langsung dengan MNC Picture dan juga Tiger Wong Entertainment. Itu juga menurut gue bagus banget. Jadi kalian harus nonton. Juga beberapa film-film horor lainnya. Itu dari sisi talent itu prosesnya benar. Biasanya gue masuk, gue udah di link. Oke, gue kasih tau udah one by step-nya ya. Jadi buat kalian siapa tahu di sini ada yang pengen main film, gimana sih Kak Rizky caranya? Oke, ini sesuai pengalaman gue Yasamin Jasem ya. Biasanya kita pertama ada namanya proses screen test. Kita screen test dulu untuk karakternya. Ada tuh bisa sampai 2-3 kali screen test. Waktu pas film Mangku Jiwo, seinget gue ya Yasamin itu sampai screen test 2 kali ya. Karena kan sempat ada screen test bahasa Jawa, ada screen test dia nari kalau nggak salah ya. Nanti setelah deal barulah kita reading. Kita kontrak dulu, habis itu reading, baru udah itu kita syuting. Nanti itu habis itu kita promo. Sebelum promo bisa kita sebelum film tayang ada namanya gala premier. Gala premier itu jadi pertama kali film ditayangkan dengan melakukan undangan terhadap invitation terhadap klien, teman-teman PH, produser, segala macam, barulah tayang di bioskop. Habis itu baru kita promo. Oke, tadi ada pertanyaan juga, kenapa sih Kak Rizky lebih banyak artis yang suka main film ketimbang main sinetron? Ini berdasarkan pengalaman gue pribadi ya. Kita ada kebanggaan tersendiri ya, kita sebagai talent ataupun gue sebagai manajer artis ketika artis gue main film ketimbang main sinetron. Bukan berarti sinetron nggak bagus atau gimana, bagus gue akuin sinetron di Indonesia itu juga sekarang udah sangat-sangat oke. Cuman mungkin kebanggaan mereka dari sisi talent ketika main film adalah dia muncul untuk orang yang nonton kan beli tiket bioskop, jadi masa di-appreciate secara karyanya. Jadi kita sebagai talent kita merasa di-appreciate kita punya karya. Terus juga mungkin ya, ini gue dari sisi manajer, untuk pembayaran biasanya jauh lebih teratur untuk film. Biasanya kita ada namanya sistem termin. Sebelum syuting, di pertengahan syuting, selesai syuting. Kalau sinetron biasanya pembayarannya nggak serapih untuk di film. Kalau pengalaman gue ya. Jadi biasanya semuanya rapi. Tapi sebenarnya terlepas dari pembayaran, menurut gue adalah yang tadi paling penting adalah karya kita benar-benar dihargain ketika film dan kita punya kebanggaan yang luar biasa. Orang nonton, beli tiketnya di bioskop, terus juga secara penggarapan dan lain tetap pakai kameranya, segala macamnya jauh lebih profesional ketika produksi untuk film. Oke, ada pertanyaan lagi juga. Apakah ada royalti apabila film yang kita mainkan itu sukses dari sisi talent ya? Karena sekarang banyak banget kan film-film yang tembus dari jutaan-jutaan penonton. Oke.
Ini balik lagi ya, setiap PH punya kebijakannya masing-masing. Tapi biasanya untuk PH-PH pada umumnya yang selama ini gue kerja sama, ketika penontonnya lebih dari 1 juta penonton, ya 1 juta penonton lebih, biasanya kita dari si talent kita dapat namanya bonus. Kita dapat bonus dari masing PH dan itu jumlahnya itu berbeda-beda. Jadi tiap PH punya kebijakannya sendiri-sendiri. Jadi ya itu jawabannya. Tapi ada juga kok yang juga kita lebih dari 1 juta penonton kita nggak dapat bonus juga ada. Karena kita jadi pemain film kan kita udah giliran di kontrak di awal ya. Jadi filmnya mau laku mau nggak laku kita udah dapat advance payment sekian gitu. Tapi ada nggak sih pemain yang dapat penghasilan di luar dari advance payment? Advance payment itu pembayaran di luar dari royalti. Dulu setahu gue sih sempat ada ya yang gue denger ya. Jadi ada beberapa artis yang dapat pembayaran juga selain payment advance royalty share ya dari bahasa share dari per tiket berapa gitu loh, Rp1.000 apa rupiah. Tapi gue nggak tahu juga kebenarannya. Tapi yang gue dengar waktu itu sempat ada. Tapi kayak untuk sekarang kayaknya nggak ada deh setahu gue ya. Setahu gue sekarang lebih ke advance payment aja sama yang tadi, bonus tadi. Kalau penontonnya lebih dari 1 juta penonton. Oke, sekarang muncul di pertanyaan, berapa sih biaya untuk membuat sebuah film? Oke, ini gue nggak tahu pasti karena kan gue di sini talent gue hanya di talent gue so far hanya sebagai pemain film aja. Gue sampai saat ini Bris belum pernah produksi film. Doain dalam waktu dekat gue punya kesempatan buat bisa produksi film juga. Tapi berdasarkan yang gue tanya waktu itu sempat bintang tamu di podcast gue, Bapak Amrit Punjabi dari Multivision, beliau bilang kalau untuk buat film itu minimal 6 miliar ya untuk satu film ya. 6M untuk satu film, ya kalau mau puluhan M juga banyak, rata-rata film puluhan M juga. Tapi ya balik lagi, tergantung kalian filmnya seperti apa, konsepnya seperti apa, tempatnya seperti apa, pemainnya seperti apa, promosinya juga bakal seperti apa, itu sangat menentukan. Yang puluhan miliar juga banyak sekali. Jadi untung nggak sih sebenarnya bikin film itu? Ya balik lagi, tergantung. Jadi kalian kadang-kadang ada film yang modalnya nggak besar, tapi penontonnya jutaan. Film yang yang modalnya besar, tapi ternyata penontonnya nggak sesuai target, yang rugi itu ada. Berapa sih hitung-hitungannya? Nah ini pertanyaan yang sering banget muncul. Sebenarnya berapa sih keuntungan yang didapat dari, atau gini, berapa sih pembayaran kita sebagai seorang PH kita dapatkan dari sebuah produksi film? Oke. Semua PH sekarang banyak PH kecil, PH besar, semua udah pada berlomba-lomba bikin masukin film ke XX1, ke bioskop. Itu karena ya memang seperti yang kita sama-sama tahu, itu keuntungan yang didapat biasanya kita 50-50. Jadi kita bagi dua dengan pihak XX1, antara kita sebagai production house film dan juga XX1, bioskop yang menayangkannya itu kita 50-50, antara 90% 50%. Jadi hitungan gimana Kak Rizky? Hitungannya adalah ketika kalian nonton di bioskop, itu kalian bayar tiket 50.000. Ya berarti 25.000 masuk ke PH, 25.000 masuk ke bioskop XX1. Setelah dipotong pajak ya. Jadi ya kalau kita ambil rata-rata, itu yang didapat dari sebuah satu film, kita kalikan saja. Kita anggaplah misalnya kalian nonton mungkin ada lah ya yang masih ada di daerah yang 25.000, yang 30.000 ya kan. Masih kalau di Jakarta rata-rata 50.000, 40.000. Kalau weekend ada malah yang 75.000. Jadi kita ambil pukul rata, andaikan satu kali nonton itu 40.000, jadi bagi dua itu adalah 20.000. Ya, jadi 20.000 setelah dipotong pajak, ya, itu misalnya contoh film Agalayan yang dapat 9 juta penonton. 20.000 dikali 9 juta penonton, ya kali aja. Berarti 180 miliar. Itu kita sebagai PH yang kita dapatkan. Setelah dipotong pajak, mungkin setelah dipotong pajak bla 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 bla, kita terima 150 miliar kurang lebih yang kita dapat ya, dan dipotong aja kita keuntungan kita dapat biar produksi kita berapa pas bikin film Agalayan. Contoh itu ya. Terus kalau kita ambil pukul rata 1 juta penonton misalnya, yang 1 juta penonton berarti yang didapat berapa? 20.000 dikali 1 juta, berarti 20 miliar. Itu kita sebagai PH yang kita dapatkan. Ya dipotong aja biar produksinya berapa. Itu keuntungannya. Kalau untuk film favorit Kak Rizky apa sih? Oke, ini pertanyaan yang muncul tadi ya. Film favorit gua untuk film 2024 ya. Untuk 2024, jujur ya, dari film yang udah gue tonton, yang gue suka film Agalayan. Gue nonton sampai 2 kali di bioskop. Karena menurut gue ini ada
horornya dan komedinya. Horor komedi kita nontonnya nggak boring, benar-benar terhibur, lucu. Jadi itu menurut gue yang gue suka. Tapi yang film yang lain yang juga bagus, gue akuin filmnya bagus. Dan gue akuin Indonesia sekarang memang bikin filmnya juga nggak kalah keren sama film-film luar. Jadi kalian benar-benar wajib banget nonton film-film karya bangsa, anak bangsa Indonesia. Dan faktor menurut Kak Rizky, apa sih penentu bagus atau tidaknya sebuah film? Itu banyak banget faktornya menurut gue ya. Yang paling penting menurut gue adalah sutradara sebenarnya. Karena beda tangan sutradara itu sangat berpengaruh dalam sebuah produksi film. Karena dia yang mendirect, dia yang segala macam mengalah pemain, gambar, segala macam. Itu sangat-sangat berpengaruh sutradara menurut gue ya. Sutradara, pemain, harus cocok bener-bener karakternya, bukan hanya sekedar follower banyak. Karena menurut gue follower banyak juga kalau memang nggak sesuai dengan filmnya itu pasti penontonnya sedikit. Ya, bisa dibilang. Ya kita lihat aja lah film Vina ini pemain utamanya kan juga secara follower belum nyampe sejuta penonton kalau nggak belum nyampe sejuta follower kalau nggak salah yang jadi Vina tuh. Tapi itu luar biasa kan penontonnya. Siksa Kubur kemarin juga pemain utamanya juga selain Reza Rian ceweknya itu gue cek nggak terlalu banyak. Jadi bener-bener pemain juga harus tepat banget dengan ceritanya. Itu yang akan menentukan film itu sukses apa enggak untuk ditonton sama kita. Dan ceritanya juga pasti harus menarik. Jadi banyak faktor ya untuk sebuah film bisa berhasil atau tidaknya di bioskop ditonton banyak atau tidaknya itu banyak faktor. Editing gambar juga itu sangat pengaruh. Pengalaman Kak Rizky selama nemenin syuting horor untuk talent. Ya oke, karena talent gue sekarang lagi banyak film horor. Selama gue standby sih jujur gue sih nggak pernah ketemu hantu ya kalau gue ya jujur ya. Tapi memang denger di lapangan ada yang merasakan beberapa ngerasakan gitu. Tapi ya memang pentingnya makanya kita berdoa sebelum syuting kalau film horor, terus juga tumpengan dan lain-lain. Tapi memang lokasinya biasanya tempatnya gelap-gelap, yang jauh-jauh di pelosok sana gitu loh. Nah, tapi kan memang krunya banyak sekali. Jadi kita ngerasa ya safety ya berarti kan. Maksudnya kita merasa keamanannya juga baik di sana. Tapi memang secara syuting untuk film horor tuh memang effortnya luar biasa karena kita syuting bisa sampai pagi, bisa subuh, emang callingannya malam ke subuh, jadi memang kan ekstra tenaganya ketika syuting di jam-jam yang waktu tidur ya, dan lokasinya pun bener-bener jauh, bener-bener yang di pelosok rata-rata yang gelap gulita gitu. Itu kira-kira. Oke, kira-kira mungkin sampai di sini penjelasannya tentang semaraknya film Indonesia yang semakin semarak di tahun 2024 ini. Gue tertarik buat ngangkat ini karena gue ngelihat bener-bener luar biasa dan gue sangat meng-appreciate anak-anak bangsa, terutama pada sutradara-sutradara yang sekarang luar biasa. Menurut gue film Indonesia itu nggak kalah menarik dengan film-film di luar negeri. Dan tentu terus tingkatkan karya-karya film Indonesia. Kalau kalian suka film yang mana? Kasih komen di bawah ya yang kalian udah tonton. Thank you banget. Semoga konten ini bisa memberikan edukasi kalian tentang film-film yang ada di Indonesia. Dan tulis komen kira-kira apa lagi sih pembahasan yang perlu gue bahas lagi tentang dunia di belakang layar atau entertainment lainnya. Thank you banget. Bye-bye.